ya, kita menyambut teman-teman di sini apa adanya, tapi percayalah komunitas ini tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Ya, karena waktu kamu ada di komunitas ini, just like the song that we sing, ya, Roh Kudus akan selalu men-challenge kamu untuk menjadi semakin seperti Kristus waktu kamu ada di komunitas ini. Yang mengerti boleh katakan amin. Kalau komunitas ini atau gereja ini enggak menolong kamu menjadi seperti Kristus each weeks, saya rasa ada yang salah dengan tujuan kita berkumpul. Ya, jadi kalau kamu datang ke tempat ini, kamu akan experience sebuah challenge ya, sebuah tantangan untuk menjadi semakin seperti Kristus. Oke, otherwise kita akan menjadi semakin seperti dunia. Dan untuk itu kita akan sama-sama belajar. Dan biarlah pikiran kita dibukakan, Roh Kudus yang menerjemahkan apa yang akan kita dengar, supaya bisa menjadi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ada di series Fast Forward, ya Fast Forward. Kalau ada teman-teman yang mungkin gak ikut di minggu lalu dan baru pertama kali dan mendengar tentang hal ini, kata Fast Forward di sini, fast-nya itu sebenarnya fasting atau puasa, karena kita mulai melakukan puasa dari tanggal 5 Januari sampai 25 Januari, which is hari ini adalah hari terakhirnya. Yang bersuka cita katakan, ya kan? Ya, jadi memang teman-teman tidak bersosial media selama kurang lebih 21 hari. Dan juga puasa makan, ya ada yang 12 jam, 16 jam, ada yang 20 jam. Dan kita semua melakukan itu bukan supaya mengubah Tuhan, tapi supaya mengubah diri kita, amin. Karena Tuhan gak perlu berubah, dia sudah baik dulu sekarang selamanya, yang perlu berubah tuh kita. Nah, fast forward di sini bukan mempercepat Tuhan bergerak menolong kita, tapi bicara tentang menyingkirkan penghalang-penghalang yang membuat kita gak bisa bergerak cepat. Nah, makanya kita masuk dalam series ini. Jadi selama 21 hari kita puasa, harapannya adalah waktu perut kita dikosongkan, jiwa kita juga dikosongkan karena tidak bersosial media, roh kita jadi semakin kuat. Nah, pada saat momen ini, waktu roh kita semakin kuat, kita bisa memiliki persekutuan dengan pribadi Allah Roh Kudus. Perhatikan ayat ini berkata seperti ini. Lukas 4 ayat 1-2. Then Jesus full of the Holy Spirit. Katakan full. Jadi Yesus penuh dengan Roh Kudus, written from the Jordan River, he was led by the Spirit. Ya. Dia penuh Roh Kudus dan Roh Kudus yang memenuhinya memimpin dia. Roh Kudus yang memenuhinya memimpin dia. Kamu, dengar ya, kamu akan dipimpin oleh apa yang memenuhi kamu. Kok ulang lagi. Kamu akan dipimpin oleh apa yang memenuhi kamu. Kalau kamu penuh dengan ego, lihat aja. Hidup kamu pasti dipimpin sama egomu terus. Kalau kamu penuh dengan kepahitan, lihat aja. Kamu punya teman terbaik pun, kamu gak akan menghargainya. Karena kamu akan terus diled by your bitterness. Ya, what fill you will lead you. Ya, apa yang memenuhi kamu akan memimpin kamu. Fast forward ini, untuk menolong kita mengosongkan diri, supaya Roh Kudus penuhi kita dengan tujuan dia memimpin hidup kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Dan oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenal pribadi Allah Roh Kudus dan bersekutu dengan dia. Karena kita mau dipimpin. Saya percaya gini, kita gak mau dipimpin sama pribadi yang kita gak kenal. Betul? Ya, kita gak mau nih, bahkan gak usah jauh-jauh deh. Kalau kamu pesen Grab, terus Grabnya datang, terus beda nih identitasnya dengan yang ada di aplikasi kamu ya. Kamu juga pasti ragu kan untuk naik, kok mukanya beda, nomor mobilnya beda. Tapi dia tahu nih, kamu yang mesen ya, namanya ini ya, iya ini saya. Pasti kita tuh sas gitu ya, ngerasa oh enggak nih kayaknya agak bahaya nih. Kita gak mau dipimpin, gak mau di drive ya. Gak mau dia yang jadi driver kita, membawa kita ke tempat yang kita, saya gak kenal dia nih, bahaya sekali. Dan sama halnya kamu gak akan mau dipimpin sama pribadi yang kamu tidak kenal. Oleh karena itu, hari ini kita perlu mengenal pribadi Allah Roh Kudus supaya kamu willingly, voluntarily mau dipimpin Roh Kudus. Yang mau boleh katakan amin. Nah, kita akan belajar beberapa hal. Apakah saya memiliki Roh Kudus? Oke? Siapa Roh Kudus itu? Mengapa Yesus memberikan Roh Kudus?
Di mana Roh Kudus tinggal dan bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus? Kita akan go through setiap pertanyaan ini dan semua jawabannya bukan dari opini pribadi tapi dari firman Tuhan. Apakah saya memiliki Roh Kudus? Efesus 1 ayat 13 bilang begini, sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya. Jadi kita sebelum percaya pasti kita mendengar kabar baik. Kabar baik ini apa sih kok? Kabar baik ini bicara tentang keselamatan kita karena pengorbanan Yesus. Kita semua ini hidup membawa benih dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa seperti penyakit keturunan menular. Jadi setiap generasi diturunkan dosanya. Dan itu membuat kita akan mengalami satu kondisi akhir yaitu maut. Maut artinya bukan cuma meninggal, tapi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Perbuatan baik kita nggak akan cukup untuk membuat kita selamat. Kalau kita nggak punya jalan, maka itulah Yesus datang jadi jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya tuh sudah ditanggung oleh Yesus. Dan menerima pengampunan dosa. Sebaliknya kebenaran Yesus justru diperhitungkan kepada kita. Jadi seperti ada sebuah pertukaran, kita yang berdosa hukumannya malah ditanggung Yesus, dia yang benar kebenarannya malah diberikan ke kita. Sehingga waktu Allah di surga melihat kamu, dia tuh seperti melihat Yesus sebagai pribadi yang benar dan layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, waktu kamu dengar kabar baik ini, kamu punya pilihan mau percaya atau enggak. Di konteks Efesus ini, orang-orang Efesus percaya. Waktu dia percaya, apa yang terjadi? Allah memberikan Roh Kudus. Waktu kamu bilang ini, aku percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di momen itu, kamu diberikan Roh Kudus. Kenapa ditulis satu-satunya? Karena banyak kita tanpa sadar, kita percaya Yesus, kita percaya dewa, kita percaya zodiak, kita percaya Hong Shui, Feng Shui, apapun namanya. Kita percaya semuanya. Jadi seakan-akan kalau Yesus lama, aku minta tolong yang lain deh. Aku percaya kok semuanya. Dukun pun bisa, orang pintar, orang bodoh, pokoknya aku percaya. Nah, kalau begitu berarti kita tuh nggak percaya Yesus satu-satunya. Kita cuma percaya Yesus salah satunya. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu nggak bisa terima Roh Kudus. Kamu nggak bisa terima Roh Kudus karena dia hanya diberikan kepada orang yang percaya cuma Yesus Tuhan dan hanya karena dia dosaku diampuni dan aku bisa diselamatkan. Hari ini kalau kamu dengar kabar baik ini dan kamu percaya hari ini Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada orang-orang di Efesus diberikan dalam hidupmu hari ini. Amin. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, saya punya Roh Kudus enggak ya kok? Jawaban dari pertanyaan ini adalah jawab pertanyaan di bawahnya. Apakah saya percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya? Nah yang berikutnya, siapa Roh Kudus? Yohanes 14 ayat bilang begini, 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, katakan seorang. Seorang artinya Roh Kudus bukan energi tetapi pribadi. Katakan pribadi. Jelas di sini ditulis kata seorang, berarti pribadi nih. Roh Kudus itu bukan energi. Yes, memang Roh Kudus dilambangkan dengan apa? Api, angin, ya, air dan lain sebagainya, minyak. Itu juga melambangkan Roh Kudus. Merpati itu juga melambangkan Roh Kudus. Tapi itu bukan berarti Roh Kudus adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sama seperti Yesus sering dilambangkan seperti singa dari Yehuda. Terus anak domba. Tapi itu kan enggak menjadikan Yesus seperti binatang. Yang mengerti katakan amin. Itu hanya merepresentasikan karakteristik atau menyimbolkan tentang siapa Yesus. Tapi Yesus pribadi, hal yang sama. Roh Kudus adalah pribadi. Kalau pribadi artinya dia punya perasaan. Dia bisa mendengar, dia bisa bicara, dia punya pikiran. Seperti kita, seorang pribadi. Dan kenapa ditulis penolong yang lain? Untuk mempermudahnya, aku kasih ilustrasi begini. Apa artinya penolong yang lain?
Penolong yang lain itu dalam bahasa Greeknya atau Yunaninya itu dibagi dua. Bisa berarti alos atau heteros. Apa bedanya? Alos artinya another of the same kind. Yang lain tapi dari jenis yang sama. Oke? Yang lain tapi dari jenis yang sama. Contoh sederhananya gini, kamu pergi ke kafe, terus kamu pesan ice americano. Ice americano, less ice bang, nggak pakai gula. Terus datang nih si ice americano, terus kamu minum, terus habis, tapi masih pengen. Terus kamu panggil lagi waiternya, bang, pesan satu lagi yang sama dengan yang ini. Tapi bukan yang ini bang, yang ini udah habis. Pesan satu lagi, berarti yang lain kan, tapi jenisnya sama dengan yang ini. Kira-kira yang datang apa? TO gitu? Enggak dong ya kan, yang datang ya sama, ice americano, ya nggak pakai gula, less ice. Paham ya? Itu artinya another of the same kind. Kalau another of different kind, kamu pesan ice americano, selesai, pengen coba latte, bang pesan tapi yang lain, tapi bukan jenis yang ini, jenisnya juga berbeda. Nah itu heteros, another of the different kind. Nah waktu Yesus jelasin, aku akan kirim kepadamu penolong, seorang ya, penolong yang lain, yang dia pakai adalah alos. Alos artinya another of the same kind. Berarti pribadi yang lain tapi sama kayak aku. Sama apanya? Sama sifatnya. Another of the same kind. Ini Yesus. Ini Roh Kudus. Bukan pribadi yang sama. Pribadi yang berbeda tapi punya natur yang sama. Yesus baik enggak? Coba jawab. Yesus baik enggak? Berarti Roh Kudus baik. Yesus kudus enggak? Benar enggak? Berarti Roh Kudus juga kudus dan benar. Yesus bisa negur? Pernah ngomel? Pernah ya kan? Berarti Roh Kudus bisa negur, bisa ngomel juga. Yesus setia. Roh Kudus juga setia. Yesus berkuasa, bisa buat mujizat. Penolong yang lain ini could do the same miracle in our life. Amin. Semua yang kamu lihat di Alkitab, hanya karena Yesus tidak lagi ada di dunia ini, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi lagi. Because the same, another of the same kind yang namanya Roh Kudus sekarang tuh ada di dalam hidup setiap orang yang percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus bisa lakukan itu, penolong yang lain ini, yang punya natur yang sama, kuasa yang sama, bisa lakukan hal yang sama. Amin. Dan ini diberikan buat setiap orang yang percaya. Itulah Roh Kudus, dia bukan energi, sekali lagi dia pribadi dengan natur, sifat yang sama. Dan dengar baik, kalau Yesus kita percaya sebagai Tuhan, berarti Roh Kudus adalah Tuhan. Dan murid-murid sangat memahami hal ini. Coba lihat peristiwa ini. Suatu kali Yesus ini sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu murid-murid pertama pada saat itu ada yang bernama Ananias dan Safira. Mereka menjual ladang mereka, lahan mereka. Terus sebagian hasilnya dibawa, dikasih ke murid-murid sebagai persembahan. Tapi waktu Ananias Safira bawa, mereka bilang begini, ini adalah hasil penjualan seluruh lahannya kita. Padahal itu hanya separuh. Jadi mereka sebenarnya berbohong. Apa yang terjadi? Pada saat itu Petrus berkata seperti ini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Oke. Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis dan kamu mendustai Roh Kudus? Lalu di kalimat berikutnya ditulis begini, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, kalimat ini berarti begini, Petrus lagi bilang begini, kamu mendustai Roh Kudus, dan kamu tahu Roh Kudus itu adalah Allah. Kamu bukan mendustai aku, kamu mendustai Roh Kudus, dan dia Allah itu sendiri. Murid-murid di zaman itu tuh tidak punya kesalahan persepsi tentang Roh Kudus. Mereka tahu persis bahwa Roh Kudus yang diberikan adalah Allah itu sendiri. Dulu Koko punya pemikiran gini, Allah Bapa ini level nomor 1, ini penguasa paling keren. Terus punya anak, Yesus, berarti ini anak bos. Ya, bos, anak bos. Roh Kudus,
Roh Kudus ini kayak tangan kanan bos. Ya, tapi berarti levelnya seakan-akan tuh lebih rendah daripada Yesus, lebih rendah daripada Bapa. Dulu Koko pikir seperti itu. Kalau kalian berpikir seperti itu juga berarti kita dulu pernah sama-sama keliru. 3 pribadi ini punya level yang sama. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kalau kamu menghormati Tuhan Yesus, kamu juga perlu menghormati Allah Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Mereka Allah. Amin. Jadi pada saat kita ada di tempat ini, menyembah Tuhan, showing the same respect kepada Allah Roh Kudus. Ada banyak gereja di Amerika yang tidak menghargai pribadi Roh Kudus. Sampai salah satu pastor di sana tulis sebuah buku, Holy Spirit, the Forgotten God. Roh Kudus, Allah yang dilupakan. Tapi kalau kamu bilang, not in this church, not in this place. Amin. Roh Kudus tidak dilupakan di gereja ini, tidak dilupakan di tempat ini. Dihormati sebagaimana kita menghormati Bapa dan Yesus. Karena kita tahu Roh Kudus adalah Allah. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa Yesus memberikan Roh Kudus? Kenapa enggak Yesus saja yang tinggal di dunia ini selama-lamanya dengan kita? Bukankah lebih baik seperti itu? Tapi Yesus sendiri bilang begini. Waktu dia bicara sama murid-murid dia bilang begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, sama-sama baca yang di garis bawah, 1, 2, 3. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu. It is to your advantage that I go away. Berarti yang dipikirin Tuhan tuh kamu. Dan yang terbaik untuk kamu. Itu hatinya Tuhan. Apa yang baik ya buat anak-anakku. Itu yang dipikirin Tuhan. Dan gara-gara itu dia bilang begini. Lebih baik kalau gitu aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Secara jujur ya, lebih mudah berelasi dengan orang yang ada fisiknya daripada pribadi yang gak ada fisiknya. Ya mengerti, katakan amin. Ya, kalau kamu ngobrol sama temen ya, kamu bisa lihat raut wajahnya, kamu bisa clearly dengar suaranya, kamu bisa berelasi dengan nyaman gitu. Tapi sekarang Roh Kudus itu kan gak ada fisiknya. Jadi kan lebih susah. Jadi kita kadang berpikir gini, yang benar ya, lebih berguna Yesus pergi, Roh Kudus datang. Tapi kayaknya lebih berguna Yesus ada deh di sini. Aku bisa langsung tanya, bisa pegang ujung jubahnya nanti aku sembuh nih. Sekarang, Roh Kudus mana nih? Ngerti ya maksudnya? Kayak kalau kamu berpikir secara logika, sebenarnya lebih berguna Yesus tuh ada di sini gak sih? Bukan Roh Kudus. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi Yesus punya pemikiran yang jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Kalau Yesus ada secara fisik, pengikut dia tuh tidak akan stagnan, pasti bertambah. Oke, makin banyak orang kenal Yesus, makin banyak. Gak ada satu gereja pun yang akan cukup menampung semua orang untuk ketemu Yesus. Kalian tahu ada orang yang pernah berhitung seperti ini. Kalau Yesus hadir secara fisik di dunia, terus melayani kita semua 14 jam per hari. Ini udah lembur nih. Ya, kita kerja berasa berapa lama? Sehari 8 jam. Ini 14 jam, ya. Udah extend 6 jam. Kalau dia melayani 14 jam per hari dan memberi waktu 1 menit per orang. 1 menit nih, shalom, 10 detik tuh udah. Ya, terus gimana? Baru mau cerita, orang di belakang udah pada ngantri. Tahu nggak? Pas kamu nengok ke belakang, yang nunggu itu ada 839 orang. Mereka udah nunggu nih. Sehari jatahnya 840 orang. Tapi 1 orang cuma 1 menit. Belum yang melo-melo. Lihat Yesus udah nangis. Belum ngomong, waktunya udah habis. Udah waktunya habis, next. Terus kamu tahu untuk ketemu Yesus lagi harus nunggu giliran. Kalau di dunia ini ada 7 miliar orang. Butuh lebih dari 22.000 tahun. Jadi udah ketemunya cuma 1 menit. Nunggunya 22.000 tahun baru ketemu Yesus lagi. Ya. Makanya Yesus bilang, it is to your advantage that I go away. Amin. Karena Tuhan gak mau ketemu kita cuma 1 menit. Dia mau menyertai kamu selama-lamanya.
Amin. Dia nggak mau cuma punya quality time 1 menit. Dia mau selama-lamanya. Baca sama-sama yang di garis bawah. Supaya ia menyertai kamu. Berarti dia sekarang nih ada di mana? Dia ada di dalam kita. Oke, dia ada di dalam kita. Dan kalau dia ada di dalam kita, berarti selama ini waktu kamu berbuat dosa, dia ada di situ. Waktu kamu menonton pornografi, dia ada di situ. Waktu kamu ngerokok, dia ada di situ. Waktu kamu jatuh dalam dosa dengan pacarmu, dengar, dia ada di situ. Sekarang coba kamu bayangin, kalau kamu punya seseorang yang kamu kasihi, dan orang ini melakukan hal yang menyakitimu, persis di depan matamu. Gimana perasaanmu? Sekali lagi, Roh Kudus pribadi bukan energi. Kalau dia pribadi, dia bisa merasa sakit. Makanya firman Tuhan bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Karena dia ada menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu yang seringkali kita nggak sadari. Seandainya awareness kita tentang kehadiran Roh Kudus itu lebih tinggi. Saya percaya ada banyak hal yang kita nggak berani lakukan. Saya percaya ada banyak kata-kata yang kita nggak berani ucapkan. Karena kita tahu ada Roh Kudus di situ. Gak usah jauh-jauh deh. Coba kalian bayangin Pak Erwin, Bapak Gembala kita nih. Ada bareng kalian. Ketemu gitu satu ferry, lagi mau ke Johor, anggaplah ya. Terus selama kalian duduk di samping beliau, pasti ada hal-hal yang kita nggak berani lakukan, ya kan? Perkataan-perkataan yang biasanya langsung kata-kata yang kasar, mungkin kita dengan santainya buka lagu atau buka video-video apa waktu lagi, ada Pak Erwin nih, nggak buka handphone, bukannya Alkitab. Kenapa? Karena aware akan ada beliau nih. Enggak lah, ada beliau nih, ngerti ya maksudnya ya? Nah yang ada di dalammu lebih dari beliau. Amin. The same person, another person, the same kind of another person. Oke, jadi penolong yang lain. Jadi yang ada di dalammu itu Roh Kudus dan how come ya, selama ini ternyata tanpa kita sadari kita melukai hatinya berkali-kali. Menyakiti hatinya berkali-kali. Kalau kamu pernah melihat orang yang kamu kasihi melakukan hal yang menyakiti kamu di depan matamu, kamu tahu persis sesakit apa yang Koko maksud. Dan oleh karena itu, ayo kita bertobat. Amin. Kita bertobat. Bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus? Kalau dia menyertai kamu selama-lamanya, masa sih iya kita gak pernah bicara sama dia? Masa sih dia cuman ada dan kita perlakukan seperti ban serep? Kalau gak diperlukan aku gak panggil. Kalau gak dibutuhkan aku gak cari. Padahal dia selalu ada di situ. Prinsipnya seperti ini. Fellowship with the Holy Spirit looks like the disciples' relationship with Jesus. Persekutuan dengan Roh Kudus itu seperti apa sih? Kamu baca Alkitab nih, terus kamu ketemu bagaimana murid-murid ngobrol sama Yesus, dan bagaimana Yesus meresponi murid-murid. Iya, seperti itulah gambaran tentang bagaimana hari ini kita berelasi dengan Roh Kudus. Bukan sesuatu yang supranatural, sesuatu yang natural seperti Yesus dengan murid-muridnya, demikianlah kita dengan Roh Kudus. Artinya ada momen di mana Roh Kudus akan bicara seperti Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Ada momen juga di mana kamu bisa bicara loh sama Roh Kudus dan dia pun mendengarkan. Seperti murid-murid bicara sama Yesus dan Yesus mendengarkan. Yuk kita lihat, ini contohnya. Aku ambil beberapa contoh, Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Waktu itu Matius ini belum ikut Yesus, dia lagi kerja sebagai pemungut cukai. Lalu Yesus itu melihat dia, lalu berkata kepadanya. Perhatikan ya, ia berkata kepadanya. Yang berkata di sini Yesus. Kalau Yesus bisa berkata kepada Matius, Roh Kudus bisa berkata kepada
kamu. Dia bilang begini, ikutlah aku. Apa yang terjadi? Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tidak ada penjelasan, cuma sebuah perintah, ikutlah aku. Enggak dijelasin kan, ikutlah aku, nanti akan kujadikan penjala manusia. Itu ada sih, tapi bukan sama Matius. Kalimat itu dilepaskan buat Simon dan Andreas, ayat yang di bawah. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus pernah berkata sama seseorang tanpa penjelasan, cuma instruksi. Tapi Yesus pernah berkata sama orang lain, instruksi disertai penjelasan. Artinya hari ini Roh Kudus bisa bicara di hati kamu tanpa penjelasan. Dia cuma bilang begini, stop, berhenti, putusin, tinggalkan, layani. Enggak ada penjelasan. Layani orang itu. Kenapa? Enggak dijelasin. Dan jangan heran, Matius juga dulu begitu. Tapi ada kalanya nanti Roh Kudus tuh bisa ngomong nih di hati nih, disertai penjelasan. Ampuni dia. Seperti aku mengampuni kamu. Ampuni dia. Kalau enggak hidupmu enggak akan berubah. Ada penjelasannya. Tapi yang paling penting bukan dengan penjelasan atau tanpa penjelasan. Yang paling penting apa responnya. Coba teman-teman lihat, baik Matius di sini enggak dikasih penjelasan pun dia langsung berdiri lalu follow him. Amin. Jadi yang penting tuh bukan, emang kalau dijelasin kamu jadi mau ikut? Enggak juga kan. Kadang Tuhan tuh juga tahu. Kalau dijelasin pun hatimu udah nolak, kamu tetap akan tidak mentaati dia. Jadi yang penting, sekali lagi ya, bukan kok aku mau dong dapat yang ini nih, impresi disertai penjelasan. Enggak. Baik dengan penjelasan atau tanpa penjelasan, yang paling penting adalah mengikuti dia. Amin. Apa yang dia minta. Ini pernah terjadi dan ini sedang terjadi hari ini. Ini pernah terjadi sama murid-murid oleh Yesus dan ini sedang terjadi hari ini, saat ini, lewat Roh Kudus yang lagi taruh impresi di hatimu saat ini. Yang berikutnya, Yesus bertanya kepada mereka. Ini Yesus nanya nih, siapakah aku ini? Yesus tuh bukan krisis identitas, paham ya? Dia bukan kayak, aduh aku ini siapa sih aku ini. Dia tuh enggak lagi tanya kayak mencari validasi gitu, enggak. Dia tuh lagi tanya untuk memeriksa pengenalan murid-muridnya. Oke, paham ya? Jadi kalau Yesus nanya bukan karena dia enggak tahu, bukan karena dia haus validasi, enggak. Dia mau lihat murid-muridnya merefleksi lebih jauh pemikirannya. Jadi Yesus pernah tanya, siapakah aku ini? Lalu yang berikutnya Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia juga tahu jawabannya, tapi dia bertanya supaya Petrus ini merenungkan, beneran gak sih aku sayang Tuhan? Berarti kalau Yesus bisa seperti ini sama murid-muridnya, hal yang sama, Roh Kudus bisa memberi impresi di hati kamu saat ini bahkan, berupa pertanyaan. Koko ada sebuah kesaksian dari Bu Sylvia, ibu gembala kita, istri Pak Erwin. Jadi Bu Sylvia ini pernah mengalami keguguran, miscarriage di kehamilan yang pertama. Dan itu membuat dia begitu sedih. Waktu itu dia cerita, karena pada saat itu yang sedang hamil ini dia dan 2 orang temannya. Jadi kayak bertiga tuh hamil pengalaman pertama dan yang terjadi dia keguguran. Dan itu tuh membuat dia tuh begitu terpukul, sedih, dan menimbulkan pertanyaan di dalam hati. Pertanyaan itu tidak dapat terjawab, karena dia selalu berpikir, Tuhan aku ini berdosa apa ya? Aku ini istri dari pendeta. Apa sih Roh Kudus kasih tahu lah kalau memang ada sesuatu. Dan dia gak pernah dapat jawaban itu selama berbulan-bulan. Dia selalu self-blaming, sedih, dan itu membuat dia tuh jadi menghindari orang banyak. Dia bilang dia tetap datang ke gereja, tapi dia gak mau terlalu berinteraksi dengan banyak orang. Ini ibu gembala. Dan apa yang terjadi? Suatu malam waktu mereka sedang pujian penyembahan bersama di kamar mereka. Waktu itu hadirat Tuhan begitu kuat dirasakan sama Bu Gembala. Dan di momen itu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, my daughter, why don't you trust me? You even trust your worldly father loves you. Why don't you trust me?
putriku, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Engkau begitu percaya kepada Bapa di dunia, kamu, Papa kamu, bahwa dia sayang banget sama kamu. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Teman-teman tahu, setelah dia dengar pertanyaan, dia tidak dapat pernyataan, dia dapat pertanyaan dari Roh Kudus. Di situ dia nangis sejadi-jadinya, tapi semua emosi negatif yang sumbat selama berbulan-bulan itu tuh seperti dilepaskan, release. Dia benar-benar setelah itu dia merasa seperti kain kabungnya tuh diangkat dan dia tuh tidak lagi berduka cita. Dia benar-benar bisa menerima dan percaya kepada rencana Tuhan di kemudian hari. Dengan sebuah apa? Pertanyaan sederhana. Apakah Roh Kudus memberi jawaban kenapa keguguran terjadi? Roh Kudus nggak kasih penjelasan itu. Roh Kudus nggak bilang keguguran itu terjadi karena A, B, C, D. Tapi Roh Kudus malah memberikan pertanyaan untuk membuat Bugem merenung dan akhirnya bisa merilis semua negatif emotion yang ada di dalam dirinya. Kalian tahu hal yang sama Roh Kudus bisa lakukan. Saya percaya di sini ada yang pernah dapat pertanyaan dari Roh Kudus. Kamu lagi bertanya, malah ditanya balik, ya kan? Dan waktu kamu dapat pertanyaan itu bukan karena Roh Kudus nggak tahu. Biasanya karena kita yang nggak tahu. Dan dia mau kita berpikir lebih jauh. Itu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bisa memberikan impresi berupa pertanyaan. Jadi gimana caranya berhubungan dengan pribadi yang tidak kelihatan tapi nyata ini. Yang pertama, kamu mulai baca Alkitab. Bagi yang sudah, please lakukan. Terus, jangan cuma di 21 hari ini saja. Selama puasa kita punya banyak waktu karena kita nggak bisa main sosmed, betul nggak sih? Dan akhirnya kita selalu bilang gini, replace eating with reading. Oh, jam makan nggak boleh makan karena puasa. Lalu kita ganti itu dengan reading God's Word dan kita punya banyak waktu. Bahkan teman-teman tadi dengar kesaksian yang tadi dibacain sama Esther, itu terjadinya tuh minggu lalu. Di saat sedang ibadah, tiba-tiba dia dengar suara. Suara ini dengan aksen ini, kamu tahu ini bukan dari Tuhan. Kamu tuh gak layak, kamu tuh kotor. Kita tuh punya aksen, benar gak? Orang Jawa punya aksen, orang Sunda punya aksen, orang Surabaya punya aksen. Orang Batak, ya punya aksen. Ya punya aksen. Dan apalagi orang Chinese pulau aja ada aksennya juga gitu. Jadi Chinese kota, Chinese pulau gitu ya, semua tuh ada aksennya ya. Orang Singapura ada aksennya. Kalian tahu nggak kalau iblis juga punya aksen? Aksennya apa? Selalu menyerang identitas. Kamu tuh nggak layak. Ngapain kamu? PPW di sini. Ngapain nggak usah angkat tangan kamu? Tanganmu kemarin habis ngapain itu? Ngerti ya? Keluargamu gimana? Keluargamu gimana? Ngapain kamu pelayanan? Keluargamu masih berantakan. Dan segudang intimidasi lainnya. Itu aksen. Kamu kenalin deh aksennya. Wah, ini pasti bukan dari Tuhan. Dan waktu kamu tahu itu bukan dari Tuhan, apa yang terjadi? Sister in Christ kita bilang begini, tiba-tiba di saat yang bersama suara itu tuh, impresi itu tuh fade out. Dan tiba-tiba ada suara yang datang dari Roh Kudus. Kamu sudah dilayakkan dengan darah anak domba. Amin. Itu ada ayatnya enggak? Ada. Jadi kalau Tuhan mau bicara, dasarnya itu selalu firman Tuhan. Ya. His spoken word always grounded in his written word. Kata-kata yang disampaikan ini selalu sumbernya, rootnya, akarnya itu dari firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau lebih sering mendengar suara Tuhan, kamu mesti membiasakan dirimu mendengar aksennya Roh Kudus. Aksennya Roh Kudus itu ada di mana? Di sini. Amin. Jadi kamu akan ngerti, ini aksennya gue tahu nih, ini bukan roh jahat. Ini bukan suara hati gue. Gue tahu aksen ini, aksennya Roh Kudus. Tapi kamu akan terbiasa kalau apa? Baca. Nah, tapi selain baca, dalam keseharian kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Waktu aku bilang mendengar suara Tuhan itu bukan supranatural ya. Kayak tiba-tiba,
Mana ini, ada apa ini? Enggak ya. Bukan tiba-tiba secara supranatural terus tiba-tiba, anakku jangan takut. Takut pasti kita ya. Walaupun kata-katanya jangan takut. Ya kan nyeremin. Jadi yang terjadi adalah hari-hari ini justru lebih banyak karena Roh Kudus ada di dalam kita, dia bicaranya bukan dari luar kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam kita, dia nggak bicara dari luar kita, dia bicara di dalam kita. Oke. Dan itu seringkali muncul sebuah impresi, ditowel, nudge ya. In your heart, impresi. Nah, waktu kamu sudah mulai baca firman, kamu punya waktu khusus. Yang kamu baca lebih terstruktur. Kitab apa nih? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu memberikan pemahaman prinsip tentang siapa Tuhan itu. Siapa Roh Kudus itu. Tapi dalam hari-hari, kamu juga bisa mendengar suara Roh Kudus. Itu bisa terdengar kapan saja, impresi hati dan spontan. Maksudnya munculnya di hati dan spontan. Spontan artinya bukan melalui proses pemikiran dan analisa. Tapi tiba-tiba muncul kata-kata itu, impresi itu. Sifatnya relational. Kalau baca Alkitab itu intentional. Makanya nggak bisa baca Alkitab bilang begini, iya nanti kalau ada waktu. Itu memang nggak intentional. Kalau intentional itu dimasukin ke jadwal. Itu namanya sengaja, itu namanya intentional. Wah, aku mau baca Alkitab pagi. Nanti kalau ada aktivitas apapun, aku akan mulai dengan baca Alkitab. Intentional, oke? Tiba-tiba ada yang telepon, tiba-tiba nanti, aku angkatnya nanti setelah baca. Itu intentional. Nah, tapi mendengar suara Tuhan ini, bahkan kamu lagi enggak dalam posisi sedang mau mendengarkan suara Tuhan, itu Roh Kudus bisa ngomong. Sebab sifatnya relational. Dan tujuannya apa? Memberikan tuntunan praktis. Kalau yang tadi memberikan pemahaman prinsip, baca Alkitab bikin kita punya framework tentang karakternya Tuhan. Kalau kau ibaratkan seperti ini, baca Alkitab itu seperti kamu lihat peta. Mendengar suara Tuhan seperti kamu punya GPS. Petanya itu firman Tuhan. Tapi langkah-langkahnya nih, ini belok kiri atau ke kanan ya? Kan butuh GPS kan? Kamu bisa lihat mapnya di Google, tapi kamu butuh Google Map gitu ya, untuk guide your step. Sama halnya, kamu baca Alkitab, kamu punya petanya, waktu kamu dengar suara Roh Kudus, itu seperti GPS yang kasih tahu kamu belok kiri, stop, layani dia, maafin dia, ampuni dia, hubungin dia, dan lain sebagainya. Itu kerjaan Roh Kudus. Nah, ini bicara soal mendengar suara Tuhan, dan dasarnya selalu membaca firman Tuhan. Nah sekarang bagian yang terakhir, kalau boleh minta Chef Vanessa. Nah, yang terakhir adalah bicara tentang murid-murid yang ngobrol sama Yesus. Oke, kalau murid-murid bisa ngobrol sama Yesus, bisa nanya, bisa minta tolong, berarti kamu juga bisa ngobrol, nanya, dan minta tolong sama Roh Kudus. Dan contohnya, murid-murid pernah bertanya tentang arti perumpamaan. Murid-murid pernah berkata kepada Yesus, Tuhan ajarlah kami. Kalau murid-murid bisa lakukan itu, hari ini kamu bisa lakukan itu. Kok temukan gini ya, banyak orang berpikir, perhatiin ya, banyak orang tuh berpikir gini, kok Roh Kudus mah gak ngerti lah bisnis. Roh Kudus mana ngerti desain. Kalau pelayanan, iya nih, pelayanan. Roh Kudus, rapi aku. Aku mau jadi worship leader, aku mau main musik, aku mau khotbah. Roh Kudus tahu banget ini bidangnya dia banget nih. Tapi kalau giliran accounting ya kan, skripsi, Roh Kudus aja gak tahu skripsi, jangan-jangan ini. Kita sering banget nih underestimate Roh Kudus. Sekarang kok pengen kalian coba, ini buka Alkitab ya. Kejadian 1 ayat 1. Even from the very beginning, he was there. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless, bumi belum berbentuk. Belum ada tuh desain komunikasi visual ya, accounting, belum ada. And empty. The darkness covered the deep waters. Kegelapan menyelimuti seluruh lautan. Perhatikan kalimat ini ya. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Jangan berani-berani bilang Roh Kudus gak ngerti tentang hal ini. Sebelum dunia ini diciptakan, dia ada di sana. Kalau kamu lihat semua hari ini, semua yang kamu bisa lihat dan kamu terkagum, sebelum itu ada. From day one, Roh Kudus sudah ada. Jangan berpikir dia gak bisa tolong pekerjaan kamu. Jangan berpikir dia gak bisa ajarin kamu, apalagi soal desain. He is the creator. He know exactly. Taste-nya, desainnya dia, gak usah diragukan. Lihat aja alam semesta ini. Lihat aja langit, cakrawala, laut. Bahkan otak kita tuh gak bisa nampung semua itu, betul? Tapi it was created by the power of the Holy Spirit. Jadi, you humble enough dan minta diajar sama Roh Kudus. Waktu kamu gak tahu nih, kita kan beda-beda. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi ketua organisasi. Kita punya pergumulan beda-beda. Start to ask Him, Holy Spirit, teach me. Holy Spirit, guide me. Bimbing aku, ajarin aku. Aku gak tahu nih. Gak cuma soal pelayanan guys. Tapi setiap hal yang kalian hadapi hari ini, Roh Kudus tahu bagaimana menolong kita. Amin. Start ask Him, Holy Spirit, teach me. Sama kayak murid-murid, Tuhan ajarlah kami. Kamu bisa bilang, Roh Kudus ajarin aku. Itu bisa jadi doa yang kamu lepaskan. Lalu yang berikutnya, waktu kamu bertanya, siap-siap sama jawaban dari Roh Kudus. Dengerin ya. Maka bertanyalah mereka. Jadi murid-murid itu pernah tanya, Tuhan maukah engkau? Jadi pertanyaannya adalah Tuhan mau atau enggak memulihkan Israel di masa ini? Jawabannya begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Yang murid tanya apa? Tuhan mau enggak? Mau enggak Tuhan? Yang dijawab, lu gak perlu tahu. Ya, waktunya, kapan waktunya gak perlu tahu. Yang ini juga lebih ekstrim lagi. Waktu itu Petrus pernah nanya kepada Yesus, Yesus ini, Yohanes ini gimana nih? Apa yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, perhatikan jawabannya, agak nyelekit. Jikalau aku hendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku. Kamu gak usah ngurusin orang dah. Kamu ikut aku. Kamu gak usah ngurusin si Yohanes nanti endingnya gimana. Kamu ikut. Jadi kalau kita bertanya boleh gak? Boleh dong. Tapi siap-siap karena jawabannya bisa jadi berbeda dengan yang kita harapkan. Seperti tadi kita punya pertanyaan, di balik pertanyaan. Dikasih reply-nya juga berupa pertanyaan. Jadi siap-siap kalau jawabannya berbeda. Koko pernah ya sekali waktu Koko nanya gitu sama Roh Kudus ini gimana ya? Tapi gak pernah keluar nih jawabannya. Koko sampai berpikir, Koko kasih tahu aja. Jadi ceritanya Koko mau sharing firman di sebuah persekutuan kantor di sebuah hotel gitu ya. Terus Koko lagi berpikir, Tuhan ini bukannya temanya ini bukannya Roh Kudus ya. Terus Koko gak ngerasa dapat jawaban ini, itu gak ada. Tapi kan waktu terus berjalan ya. Kok gak bisa nungguin Roh Kudus ngomong, terus tiba-tiba jam 4.30 ibaratnya mulai, terus Koko baru, saya tahu mau ngomong apa. Kan gak bisa. Jadi Koko tetap prepare, selesai sharing. Tapi Koko ngerasa tuh kayak, kok tadi gak maksimal ya. Roh Kudus ini bukan sih, Koko tetap nanya. Dan kurang lebih impresi yang kembali ke Koko tuh kayak gini. Ini bukan soal topik apa yang kamu bawain. Ini tentang persiapan hati kamu. Kalau hatimu siap, sebenarnya topik apa aja pasti maksimal. Ngerti ya? Jadi yang kayak gitu-gitu tuh. Kamu akan mulai terbiasa dengan aksen-aksen Roh Kudus ini. Kamu nanya, jawabannya bisa berbeda dengan yang kamu tanyakan. Bukan ini atau bukan, iya atau enggak. Jawabannya itu bisa meng-counter kamu, bahkan jujurly bisa menegur kamu. Dan itu akhirnya membuat kita jadi semakin seperti Kristus. So Holy Spirit, make me more like Jesus. Amin. Memang Roh Kudus akan selalu men-challenge kamu untuk menjadi seperti Yesus. Roh jahat akan selalu men-challenge kamu untuk menjadi semakin seperti dunia. Oke. Jadi itu yang Roh Kudus kerjakan. Dan kok mau bilang gini, when you have the fellowship with the Holy Spirit, itu gak membuat kamu jadi lebih baik dari orang lain. Itu membuat kamu jadi lebih baik dari dirimu sebelumnya. Amin. Jadi one day nih kamu udah mulai melakukan fellowship with the Holy Spirit, start speaking, start listening to His voice, terus kamu mulai ngerasa,
Holy Spirit become more real in my life. Kamu jangan merasa nanti gini ya, lu pada gak bisa kan? Gua bisa nih. Jangan berpikir seperti itu. Roh Kudus gak pernah tuh bikin kita jadi semakin sombong, oke? Yang ada dibikin jadi semakin seperti Yesus. Bukan lebih baik dari orang lain, lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Dan bahkan pernah terjadi seperti ini guys. Ini lebih ekstrim lagi. Ditanya, gak dijawab. Jadi pernah ada yang nanya gak dijawab? Sama. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Udah gak dijawab Yesus, murid-muridnya kompor. Guru, usir aja ini. Dia ngikut kita dengan berteriak-teriak. Nah, apakah Yesus benar-benar sejahat itu? Kalau kamu baca kelanjutan ceritanya, Yesus tuh bilang gini, tidak baik memberikan roti yang harus dikasih kepada anak-anak, tapi diberikan kepada anjing. Yesus gak lagi bilang itu seperti menganjing-anjingkan perempuan ini ya. Anjing di sini seperti puppet dog, ya papi gitu ya, anak anjing. Jadi bukan anjing jalanan, tapi anjing peliharaan. Jadi dengan kata-kata yang istilah yang lembut. Tapi yang Tuhan cari itu jawaban dari perempuan ini. Perempuan ini bilang begini, iya benar. Dia nggak bilang, dia nggak marah, dia nggak bilang, ya udah, nggak usah kalau gitu. Dia nggak kayak gitu. Dia nggak meninggikan egonya. Dia bilang begini, benar Tuhan. Memang roti buat anak-anak. Akulah si papi itu, pet itu. Tapi pet itu kan biasa makan juga dari makanan yang jatuh dari meja tuannya. Boleh nggak? Aku ambil remah-remah yang jatuh. Nah, waktu Yesus dengar jawaban ini, Yesus bilang ini, karena jawabanmu itu, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Jadi ternyata kalau Roh Kudus kamu tanya dia gak jawab, yang dia cek adalah respon hati. Apa egonya makin tinggi, atau justru makin rendah hati. Amin. Jadi kalau kamu nanya Roh Kudus kayak gak jawab kamu, hati-hati. Perhatikan respon hati. Dan waktu responnya benar, kamu akan melihat pekerjaannya. Nah, yang terakhir, kalau tadi bicara kepada Tuhan, kalau tadi membaca firman Tuhan dan mendengarkan suaranya, yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan. Gimana caranya? Punya waktu khusus berdoa, praying to God. Oke, punya waktu khusus nih. Kok nggak detailin soal doa, tapi biasanya doa punya waktu khusus. Pagi kah atau malam hari? Umumnya terstruktur, ada pembukaannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku berdoa supaya ini. Ada pokok doanya, ada topik-topiknya. Intentional, membangun kedalaman. Ya. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak berhenti setelah kamu berkata amin di doa kamu. Kamu doa pagi hari nih, dalam nama Yesus amin. Apakah berarti sepanjang hari gitu ya, sampai malam, sampai besok lagi, kamu tidak berelasi dengan Tuhan? Jawabannya harusnya tidak begitu. Koko kasih contoh ya. Misalkan Koko sama C Angel. Misalkan ya, kita punya quality time pagi setelah antar anak sekolah nih. Setelah antar anak sekolah, terus kita sarapan bareng. Di situ kita ngobrol, bisa bicara banyak. Pas selesai, apakah sepanjang hari nih sampai malam Koko nggak ada chat, nggak ada ngomong? Kalaupun ada omongan, nanti Koko pikir kan besok pagi juga ngobrol lagi. Udah besok aja lah. Atau kita tetap berkomunikasi sepanjang hari, bahkan pada saat kita tidak bersama. Kalau yang terjadi adalah kamu gak ngomongan sampai besoknya lagi, pasti hubungan itu gak sedang baik-baik saja. Lagi marahan kali, ya, lagi ngambek, lagi berantem. Nah, yang terjadi harusnya apa? Ada waktu khusus. Setelah waktu ini berlalu, aktivitas komunikasi itu terus berlangsung sampai ketemu waktu khususnya lagi. Nah, itu yang harusnya terjadi. Kita doa sama Tuhan punya waktu khusus, tapi bicara kepada Tuhan tuh bisa kapan saja. Sifatnya bisa spontan. Tujuannya membangun relasi hubungan dan supaya kita semakin sadar bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir di saat dimana kita berada. Nah, kenapa hal ini penting? Kalau kita cuma jadi orang yang cuma berdoa dan tidak berelasi,
ya kita lama-lama merasa Tuhan itu seperti hanya ada di saat-saat tertentu saja. Padahal Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan dia bisa bicara kapan saja. Tapi kamu perlu mulai mengajak dia bicara. Aku punya ilustrasi seperti ini. Bayangkan kamu punya 3 orang teman, ya, 2 teman kamu sudah sampai di tempat tujuan. Kamu sama 1 orang lagi di mobil yang sama. Temanmu ini tahu persis tujuannya dan jalan menuju ke situ, tapi kamu nggak ajak dia ngomong. Yang kamu lakukan, kamu telepon temanmu yang sudah sampai. Bro, ini jalannya gimana ya? GPS-nya nggak jalan nih, tolong pandu saya dong. Kita telepon yang jauh, padahal ada yang di sisi kita dan dia juga tahu. Tapi kita nggak ngomong sama dia, kita ngomong sama orang yang jauh ini. Kira-kira apa perasaannya kalau kamu jadi temannya? Gue tahu bro, gue bisa bantu. Tapi gak diajak ngomong, gak ditanya. Di underestimate, tidak dianggap. Kalian tahu? Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa dan Yesus ada di mana? Di surga. Yang ada bersama kita hari ini siapa? Roh Kudus. Di dalam dan menyertai kamu selama-lamanya. We never addressing the Holy Spirit. Gak salah berdoa panggil Bapa, gak salah berdoa dalam nama Yesus, memang itu yang diajarkan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, we never addressing. Kita gak pernah panggil Roh Kudus. But the fact is, He is always there. Dan dia tahu banget sebab dia juga adalah Allah. Amin. Nah, mulai hari ini, if you want to listen to the Holy Spirit, read the Holy Scripture. Kalau kamu mau mulai mendengar suara Roh Kudus, bacalah Alkitabmu. Bacalah firman Tuhan. And if you want to walk with the Holy Spirit, talk to the Holy Spirit. If you want to walk, then you have to talk to the Holy Spirit. Amin. Kalau kamu mulai mau jalan sama Roh Kudus, kamu harus bicara. Koko akan tutup dengan ilustrasi ini. Waktu kita lahir ke dunia, as a baby, apakah bayi itu sudah ada kakinya? Pertanyaan yang aneh ya. Waktu kamu lahir ke dunia nih, waktu baby, apakah kakinya baru muncul setahun kemudian? Atau sudah ada kakinya? Jawab dong. Sudah atau nanti munculnya? Walaupun kakinya sudah ada, apakah bayi itu bisa berjalan? Dia harus merangkak dulu, berdiri imbalance ya, nggak seimbang, baru bisa jalan. Maybe 1 tahun setelah dia lahir atau 1 tahun setengah. Itu waktu bayi lahir. Kamu tahu nggak? Waktu kamu lahir baru, itu tadi bayi baru lahir. Kita ngalamin yang namanya lahir baru. Waktu kamu lahir baru, waktu kamu terima Yesus, kamu menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Seperti kaki yang sudah ada sama bayi itu. Dan sama halnya, si bayi ini gak bisa langsung berjalan kan. Walaupun dia sudah punya kaki. Sama halnya, kita juga belum terbiasa berelasi dengan Roh Kudus. Sekalipun kita sudah punya Roh Kudus sejak pertama kita terima Yesus. Then what should we do? Latihan. Sama seperti bayi itu melatih dari merangkak, jatuh, berdiri gak seimbang, jatuh lagi, sampai akhirnya dia bisa berjalan, sampai jadi kayak kita sekarang ini bisa datang ke gereja dengan kaki kita. Hal yang sama. Roh Kudus sudah ada. Tapi selama ini kita gak pernah latih, berkomunikasi, mendengarkan suaranya, baca firman dan berdoa dan yang semua tadi teman-teman udah dengar. Kita gak pernah latih. No wonder kita sama ini bukan dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudusnya tidak begitu nyata dalam hidup kita. Tapi waktu kamu mulai melakukan hal ini, mulai baca Alkitab, mulai berdoa, mulai Lord I want to listen you. Teach me, guide me. Terus mulai talk to the Holy Spirit. Kamu lagi latihan. Sama seperti bayi, waktu lagi latihan dia gagal. Kamu juga akan ngalamin fase-fase di mana kamu gak dengar apa-apa dari Roh Kudus. Sama. Gak ada suaranya. Mana nih Roh Kudus? Bahkan kamu akan menemukan fase di mana kamu kerasa dirimu aneh. Seperti ngomong sama diri sendiri. Dan kalau mau bilang begini, Alkitab bilang gini, dunia tidak mengenal Roh Kudus. So no wonder dunia bakal ngelihat kita jadi orang aneh.
at the very beginning, pada saat kamu mulai mencobanya. Tapi seiring kamu terus melatih bicara, mendengar, kamu mulai kenal aksennya, kamu mulai semakin yakin ini suaranya, apa yang akan terjadi. Bukan kamu yang meng-carry Roh Kudus, dengar ya. Roh Kudus yang jadi kaki dan meng-carry kamu. Amin. Dan kamu akan melihat hal-hal yang tadinya gak bisa kamu lakukan, sekarang kok bisa aku lakukan. Dari someone inside of me help me to accomplish things that beyond my limit. Ada sesuatu dalam diriku, ada pribadi dalam diriku. Ini bukan aku nih, aku gak bisa nih. Kalau aku bisa lakukan ini bukan aku yang membawa Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang bawa aku sampai di titik itu. Amin. Aku berdoa tahun 2026 ini, you guys moving faster. Amin. Forward. Not you carry the Holy Spirit, but the Holy Spirit carry you. Amin. Dan kamu perlu mulai melatihnya. Ada mungkin orang yang perlu waktu a little bit longer, tapi just start where you are. Amin. Mulai aja di mana kamu berada. Karena Roh Kudus, Yesus pernah bilang begini, there is a lot more I need to tell you. Masih banyak hal yang harus kukatakan. Kalau kamu baca Alkitab dan kamu lihat ada firman Tuhan yang begitu banyak, itu sebenarnya belum seberapa banyak. Ada lebih banyak lagi, tapi murid-murid pada saat itu gak bisa menanggungnya. Kalaupun mereka dengar, mereka gak ngerti harus ngapain dengan hal itu. Tapi dia bilang begini, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Waktu dia datang, dia akan kasih tahu semua hal yang aku belum kasih tahu, tapi semua itu tetap berdasar dari firman yang tertulis. Dan aku berdoa kita semua mulai mendengar suara Roh Kudus. Yang mau boleh katakan amin? Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Ayo kita tundukkan kepala. Ada satu pertanyaan yang kau akan ajukan buat setiap teman-teman yang ada di sini. Setelah semua hal yang kalian dengar, kita akan kembali ke pertanyaan yang pertama. Apakah saya memiliki Roh Kudus? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab waktu kamu bilang, saya percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini kamu sadar selama ini kamu belum menjadikan Yesus sebagai satu-satunya, hanya salah satunya, momen yang terbaik untuk meresponi adalah hari ini. Kalau kamu belum kenal Yesus sebelumnya, someone bring you to the church, atau kamu dulu mungkin udah kenal Yesus dari kecil karena papa mamamu Kristen, kamu datang ke gereja, kamu definitely lahir Kristen. Tapi kami bukan orang yang sudah lahir baru. Lahir Kristen, lahir di keluarga Kristen. Lahir baru artinya kamu memutuskan secara pribadi, bukan karena orang tuamu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini momennya. Kalau kamu mau mulai persekutuan dengan Roh Kudus, kamu harus memiliki Roh Kudus. Dan orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena itu hari ini, aku mau bertanya, jika kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kamu capek lahir Kristen, kamu mau lahir baru, dan melihat perubahan lewat Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kamu. Dalam hitungan yang ketiga, kamu cukup angkat tangan kananmu di tempat dan taruh tangan kirimu di dada. 1, 2, 3. Semua mata tertutup. Angkat tanganmu, tangan kanan. Buat yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sekarang ikuti doa ini. I see some of you raising up your hand. Yuk kita berdoa, khusus yang mengangkat tangan dan menaruh tangan kiri di dada. Please ikuti doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku menyadari aku orang berdosa, pantas untuk binasa. Tapi Yesus mati bagi dosaku, membayar hukumanku, supaya aku beroleh hidup. Aku percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mati bagi dosaku, bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Mulai hari ini
Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi aku, penuhi aku, pimpin aku. pimpin aku. Jadilah lebih nyata Jadilah lebih nyata dari apa yang kudengar hari ini. dari apa yang kudengar hari ini. Aku mau berjalan di carry oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang buat setiap kita yang sudah percaya Yesus, yuk sama-sama naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil dia, katakan Allah Roh Kudus. Mari taruh tanganmu di dada, katakan ubah hatiku, ubah hatiku. Celiaku jamahlah, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah, ku